bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Halo semua, kali ini kita mau kasih tahu tentang 6 strategi penelusuran literatur. Mulai dari menentukan topik dan kata kunci, menggunakan search engine, menggunakan strategi pencarian seperti logika boolean, frasa, pemenggalan, case sensitive, URL search. Lalu kita akan ngasih tahu tentang cara untuk menyaring dan memfilter pencarian. Selain itu, kita juga akan mengasih tahu tentang evaluasi, kredibilitas, dan kualitas sumber. Dan yang terakhir ada mencatat dan mengorganisasi referensi. Nah, kali ini kita akan menggunakan sumber yaitu Google Scholar. Pantengin sampai akhir videonya ya. Berikut adalah panduan penggunaan Google Scholar. Yang pertama, kita search Google Scholar pada Google. Masukkan topik pencarian, yaitu ketik topik yang ingin dicari pada kotak pencarian. Contohnya yaitu krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Lalu Google Scholar akan menampilkan daftar jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Di sini juga terdapat fitur-fitur penyaringan dan sortir di bagian kiri halaman. Terdapat beberapa fitur seperti tahun terbit, menampilkan jurnal dan artikel ilmiah berdasarkan tahun terbitnya. Lalu ada mengurutkan jurnal berdasarkan relevansi, artikel paling relevan akan muncul di bagian atas. Lalu ada juga mengurutkan berdasarkan tanggal, artikel terbaru ditampilkan lebih dulu. Lalu cara membaca dan mengunduh jurnal. Ketika kita klik judul artikel, maka kita akan melihat abstrak atau ringkasan dari jurnal. Jika tersedia, maka akan ada tautan PDF di sisi kanan untuk mengunduh versi lengkap. Sebelum menggunakan strategi pencarian, maka kita masih menemukan ribuan jurnal ataupun artikel dan e-book. Di sini kita masih menggunakan judul yang akan kita cari buat referensinya. Strategi pencariannya yaitu dengan menggunakan kata kunci dari judul yang akan kita buat, serta tanda kutip, and, not, dan or bisa kita sesuaikan saja. Contohnya, di sini kita pakai tanda kutip dan and yang semula kita temukan ribuan jurnal, kini kita hanya menemukan 50 jurnal saja. Kemudian, kita bisa mengganti salah satu and dengan not untuk mencari sesuatu yang kita tuju itu lebih spesifik. Selanjutnya, jika kita mengganti salah satunya dengan or, kita bisa menemukan salah satu dari kata kunci yang akan kita cari. Baik, sekarang kita masuk pada pemenggalan kata. Pertama-tama kita bisa mengetik kata mental, kemudian kita cari. Kemudian kita bisa menambahkan bintang setelah kata mental dan juga garis miring. Klik enter. Selain kata mental, kita juga bisa mencobanya dengan kata bullying. Kita juga bisa menambah variasinya dengan menambahkan bintang dan juga garis miring. Nah, maka akan terlihat lebih banyak lagi variasi dari jurnal-jurnal yang membahas mengenai hal tersebut. Selanjutnya, case sensitive, kita bisa ketik kesehatan mental, kemudian kita search. Lalu kita bisa mempersempitnya menjadi tahun 2024. Setelah itu bisa kita bandingkan ketika mengetik kesehatan mental ulang menjadi huruf kapital semua. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita mendapatkan jumlah hasil jurnal. Sebenarnya agak kurang jauh berbeda dari versi kesehatan mental menggunakan huruf kecil yang tadi. Kita bisa mencoba kembali menggunakan kata bullying remaja. Setelah itu kita enter. Kita bisa melihat pada tahun 2025 jumlah yang ingin kita cari lebih kecil. Setelah itu kita bisa mengetik ulang bullying remaja menggunakan huruf kapital. Dan kita bisa membandingkannya dengan bullying remaja menggunakan huruf kecil yang tadi.
Pencarian langsung ke alamat situs atau URL search. Yang pertama, kita bisa mencari langsung ke alamat situs. Caranya dengan menggunakan operator site diikuti dengan alamat situs yang ingin dituju. Nah, misalnya kita ingin mencari artikel tentang bullying di situs Google Scholar. Nah, kita cukup ketik site.int bullying. Lalu tekan enter. Dengan begitu, hasil pencarian akan terbatas hanya dengan domain Google Scholar. Selanjutnya, di layar bagian kiri terdapat penyaringan dan filter pencarian. Nah, kita dapat menggunakan penyaringan dan filter ini untuk mendapat tahun publikasi, tipe dokumen, atau jenis studi yang spesifik yang ingin kalian cari. Nah, metode selanjutnya ini adalah pembatasan file atau file limitation. Teknik ini bertujuan untuk membatasi hasil pencarian hanya pada format atau file tertentu. Misalnya PDF atau doc. Nih, misalkan kita ingin mencari file PDF tentang bullying. Kita bisa ketik bullying file type .2 PDF, lalu hasilnya akan keluar semua jurnal yang berisikan PDF. Selanjutnya, evaluasi kualitas dan kredibilitas sumber. Setelah mencari jurnal di Google Scholar, kita harus evaluasi jurnal tersebut dari 3 sudut, yaitu penulis, jurnal, dan isi jurnal tersebut. Step pertama, cek jurnal atau penerbitnya. Apakah jurnalnya terindeks dan bereputasi. Seperti yang di video dapat dilihat bahwa jurnal tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan dan merupakan volume 3 nomor 3 Agustus 2025. Atau kita dapat mengecek dengan cara membuka situs seperti Scopus, lalu ketik nama jurnal, lalu lihat apakah terdaftar. Step yang kedua, cek penulis dan afiliansinya. Apakah penulisnya memiliki reputasi baik di bidang tersebut? Kita dapat lihat nama penulis tersebut, lalu ketik di Google atau LinkedIn. Apakah dia seorang profesor, dan lain sebagainya. Lalu jika afiliasi penulis tersebut dari rumah sakit besar atau universitas, berarti jurnal tersebut kemungkinan besar kredibel. Step yang ketiga, cek isi dan metodologinya. Apakah metodologi yang digunakan sah dan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Baca sekilas isi jurnal di bagian abstrak, lalu cek apakah cara penelitiannya sudah benar dan cocok dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, mencatat dan mengorganisasi referensi. Selama pencarian, penting untuk mencatat referensi dan mengorganisasikannya. Kita dapat menggunakan alat bantu seperti Mendeley untuk memudahkan penyusunan daftar pustaka. Setelah kita menemukan jurnal yang cocok, lalu kita buka Mendeley, tekan bagian add file, lalu pilih jurnal yang ingin dimasukkan untuk kebutuhan referensi.